Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Pak Seno. Pagi, seger dan sehat banget. Alhamdulillah sehat. Ini saya agak beda nih nuansanya ya. Oh iya, makanya ini kok biasanya Saya lagi background-nya di ini rumah Pak ini Seno. udah sampai Saya Padang lagi ya? di rumah ibu saya di Padang. Oh, luar biasa. Emang enak ya kalau orang udah merdeka secara finansial gitu. Mau jalan-jalan kemana aja bebas ya. Enggak, kebetulan kan Lebaran kemarin nggak bisa nemuin orang tua Ya, karena pandemi kan. ya. Terus udah terlalu lama juga lah nggak ketemu. Jadi saya kangen banget. Udahlah kita pulang. Tapi kita jalan darat Pak Seno nggak. Sayanya masih kurang berani untuk terbang bertemu Pesawat ya. banyak orang gitu ya. Betul. Lebih aman dan nggak ada penyekatan di jalan. Alhamdulillah lancar ya, nggak ada penyekatan. Cuman kita udah siap sih bawa surat vaksin, bawa antigen juga gitu. Oke. Ya. Baik nih, Sobat Seno, tentu Sobat Seno ingat nih tamu reguler kita. Kalau di syutingnya di Bandung kita panggilnya Teteh. Sekarang berada di Padang kita panggilnya Uni. Uni Irma Idris ini Iya. adalah Life Insurance Ambassador. Wah, itu gelar dari rumah kita nih. Karena beliau ini adalah orang yang sudah malang melintang 20 tahun lebih di life Di insurance asuransi. industry. Iya. Dan sudah sampai pada tahap benar-benar merdeka secara finansial. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Jadi Sobat Seno, kita mau curi nih jurus-jurusnya Uni Irma. Kenapa bisa sampai tahap financial freedom atau kemerdekaan finansial gitu ya. Iya. Di rekaman sekarang melengkapi rekaman yang terdahulu. Betul. Sekaligus menyambut karena konon kabarnya Uni Irma akan jadi narasumber di sebuah webinar dari Karena Rumah Kita tanggal 29 ya. Insya Allah tanggal 29 ya Pak Seno ya. Ya, temanya merdeka secara finansial kan. Finansial. Nanti dibocorin tuh jurus-jurusnya. Ini yang kita mau gali. Jadi beruntung nih ya berarti ya Sobat Seno yang nonton duluan. Udah dapat informasi colongan. Informasi ya. Yang relate dengan webinar kita nanti ya. Ya. Sebelumnya sebagai host saya punten minta maaf dulu nih. Karena pertanyaan-pertanyaannya pasti menyangkut rahasia asetnya Uni atau Teteh nih. Jadi ya. Teteh santai aja, mana yang memang boleh dipublikasikan, ceritakan. Poinnya saya nggak ingin mengkultuskan Teteh sebagai orang yang sukses dan sombong, enggak ya. Supaya ada inspirasi buat kita semua. Saya coba menjawab. Ya, pertanyaan pertama gini aja. Emang nyaman tuh ya kalau udah kita merdeka secara finansial? Enak gitu. Jadi ngiri nih saya. Aduh, gini ya. Gimana? Sebetulnya kalau dibilang emang enak nggak Teh merdeka secara finansial gitu ya? Iya. Sebelumnya nih Pak Seno, kita kan kembali lagi bahwa kalau kita ngikutin kehidupan, mengikuti hidup gitu ya, nggak akan pernah selesai. Ya Pak Seno ya. Artinya keinginan kita sebagai manusia itu tumbuh terus, pengen terus, selalu pengen. Cuman saya dalam hal ini mungkin lebih bisa menyesuaikan untuk menjalani kehidupan dengan kemampuan finansial saya. Sehingga secara finansial saya boleh dibilang mungkin hampir tidak mendapat halangan gitu loh. Alhamdulillah. Gitu loh Pak Seno. Misalnya begini ya, mungkin saja ada beberapa orang menjalani kehidupan kemampuannya mungkin nih, kita kemampuannya cuma di 10 perak nih gitu. Kita hidup lebih dari 10 perak. Nah itu akan kacau balau nantinya ya. Nah saya orangnya dari dulu dengan proses yang panjang menjalani sesuatu itu selalu dengan perhitungan yang matang. Yang penting intinya adalah tujuan kita pada akhirnya adalah di mana saya bisa menikmati masa tua saya, di mana saya tidak merasakan kesulitan keuangan lagi. Nah, how to-nya bagaimana? Ya itu kembali lagi proses gitu. Nggak akan mungkin kalau kata orang Sunda bilang ujuk-ujuk Irma enak hidupnya gitu, nggak pernah kekurangan duit gitu kan Pak Seno? Iya. Ya. Kembali lagi ke planning cara hidup.
pola hidup dan segala macam gitu. Jadi saya ingat nih waktu di pertemuan terdahulu, di rekaman terdahulu, kan Ya, Teteh juga cerita ya, jangan ya, lupa kalau punya pendapatan 10% sisihkan dulu untuk tabungan ya, betul. baru Ya, 90% itu yang digunakan untuk biaya hidup. Jadi untuk biaya hidup. Ya, pola hidup, gaya hidupnya mengikuti iya, expense yang kita ya. miliki. Ini mungkin Iya. untuk sahabat kanal rumah kita yang Hmm. terutama ya, terutama untuk para milenials ya, adik-adik Ya. lah, bukan anak-anak ya, adik-adik biar kita ke bawah muda nih, adik-adik Ya. para milenials gitu. Bahwa untuk menciptakan kehidupan yang pada saatnya kita harus menikmati hidup, pada saatnya uang yang harus bekerja untuk kita, Ya. itu kita butuh proses sebelumnya. Nah, prosesnya apa yang saya lakukan? Kan gitu ya Pak Seno ya. Prosesnya saya bekerja keras, bagaimana cara saya mempersiapkan untuk hari tua saya, salah satunya dengan yang Pak Seno sebutkan tadi, 10% dari uang yang kita terima setiap bulan kita sisihkan dulu. Gitu. Kita harus ingat dulu nih, kalau saya ingat dulu ya Pak Seno, saya tuh ingat gini, saya sadar bahwa saya adalah seorang yang berprofesi sebagai agent insurance, di mana nggak akan selamanya saya akan bagus terus, nggak akan selamanya saya akan laku terus dalam tanda kutip ya, benar nggak? Nah, di situ saya berpikir saya harus mempersiapkan bagaimana masa tua saya nanti nih. Kalau seandainya saya sudah mulai produktivitas saya sudah mulai turun gitu. Nah, untungnya saya adalah orang yang berpikir ke sana, ke arah sana. Dan apalagi saya kan punya anak satu ya Pak Seno, yang harus saya cukupi pendidikannya, sandang pangannya, kehidupannya gitu kan. Jadi memang betul-betul harus terplanning gitu. Oke. Nah, itu buat Sobat Seno, bagaimana detail perjuangan Uni Irma yang lebih gamblang, lebih lugas. Tonton lagi nih video-video terdahulu kan udah banyak cerita ya mengenai bagaimana memulai karir naik angkot, kesabaran tingkat tinggi menunggu nasabah di lapangan golf sampai sehari penuh, bisa jualan nunggu 4 tahun dulu. Betul, itu baru sebagian kecil ya, sebagian kecil cerita ya, padahal banyak sekali hal-hal yang saya alami menuju sampai pada kondisi sekarang gitu. Nah, perjuangannya. Teteh janji ya, yang cerita lebih banyaknya diulas dong nanti di webinar tanggal 29 ya. Ya. Oke. Nah, Teh gini supaya meyakinkan saya nih sebagai host, boleh dong sombong dikit gitu. Teh, coba di absen nih ya. Kalau kayak di quiz di TV gitu, Teteh boleh jawab ya atau tidak ya. Pilihannya cuma ya atau tidak nih. Ini apa tuh? Kita ingin tahu nih. Rumah udah ada Teh? Alhamdulillah. Sudah. Udah ya, alhamdulillah. Mobil udah ada Teh? Alhamdulillah sudah. Mungkin ada motor juga kali buat anak? Ada. Aduh, handphone masing-masing punya pasti ya? Kebutuhan ya sekarang kalau handphone. Waduh. Kebutuhan ya. Laptop atau iPad atau tab ada juga? Ada. Ya, kalau pakaian. Gimana dong Pak Seno sekarang ini kita kan teknologi itu kan memang kita memang dituntut untuk teknologi ya, hidup sekarang teknologi kan gitu. Jadi kalau nggak ada ini mau ngeles nih, Teteh mau ngeles, kita lagi mau gali, nggak apa-apa, nggak ketahuan. Yang penting bayar pajak kan. Iya. Jadi udah ada semua tuh. Kalau pakaian nggak usah ditanya nih Sobat Seno, tuh lihat aja tuh, jamnya keren banget kan. Rumah di Cibabat Cimahi dan ini rumah di Padang juga, keren weh. Ini rumah orang tua saya. Orang tua. Iya. Nah, boleh nggak dibocorin dikit? Teteh nyimpen duit selain tadi di aset yang nggak bergerak, rumah dan sebagainya, juga di surat berharga. Teteh juga polis sudah ada juga dong sebagai orang asuransi. Saya orang asuransi, saya harus punya polis gitu kan. Saya punya polis. Ya, tapi gini Pak Seno, kalau ditanya saya orang asuransi, Irma kamu pasti punya banyak polis dong? Enggak juga gitu. Saya cuma punya 2 polis Pak Seno. 2 polis ya. 2 polis. Yang satu itu pure untuk uang pertanggungan. Ya, karena saya memang berpikirnya kita kapan aja bisa dipanggil sama Allah. Saya harus bikin anak saya aman dulu. Waktu saya dipanggil, anak saya bisa melanjutkan kehidupannya dengan polis yang saya tinggalkan gitu. Maksudnya, jadi saya juga nggak mau
artinya itu kan satu impian saya juga ya, bahwa saya nggak mau ninggalin anak saya dalam keadaan sulit gitu kan. Iya, iya. Supaya Iya. Sobat Seno ngerti tadi lo, yang dimaksud khusus uang pertanggungan maksudnya Wilma produk tradisional ya? Produknya produk unit link, tapi saya lebih kepada proteksi untuk uang pertanggungannya. Oke. Full Jadi, kepada uang pertanggungan gitu loh. ya, saya jelasin dulu ke Sobat Seno Iya. nih. Sobat Seno Oke. di asuransi itu ada produk namanya unit link. Iya. Unsurnya ada dua nih. Ada Iya. proteksi finansial, ada juga unsur investasi. Nah, Iya. nasabah bisa mengatur sendiri komposisi mana yang lebih besar antara unsur Iya. proteksi dan investasinya. Karena kepentingannya Bu Irma untuk mewariskan Iya. nanti kepada anaknya, jadi unsur proteksi yang dibesarkan, gitu ya? Iya, betul. Bocorin dong nilainya, boleh nggak? Kalau keberatan nggak apa-apa, atau interval deh, angkanya. Nggak apa-apa ya, saya sebutin Antara ya. 100 sampai 1 miliar pasti saya tebak-tebak. Ya kalau untuk uang pertanggungan saya memang ambilnya hitungan M ya Pak Seno. Oh kan, Karena jadi kasih pertanyaan yang rendah dulu. Pada saat saya buka polis itu, kebetulan usia saya masih terbilang muda, sekarang juga masih muda, tapi dulu lebih muda gitu ya. Dan sehingga kita kan kalau asuransi itu usia makin muda preminya juga nggak mahal ya, masih murah ya gitu. Sehingga pada saat itu saya memutuskan mumpung saya masih muda dan sehat, saya ambil uang pertanggungannya yang besar gitu. Ya. Oke, jadi ada polis pertama tadi mengenai unit link, produk unit link. Satu lagi apa teh? Boleh tahu nggak? Satu lagi saya ambilnya buat kesehatan Pak Seno, karena kesehatan penting ya. Betul. Ya. Kesehatan itu penting ya, dan mahal. Dan mahal. Betul, perawatan kesehatan mahal dan penting, dan dengan profesinya Teh Irma kan nggak seperti karyawan yang dapat tanggungan atau jaminan kesehatan dari perusahaannya. Ya, betul. Untuk orang-orang independen kayak Teh Irma, artis, self-employed memang perlu ya. Kita nggak ada yang bayarin kalau sakit, soalnya harus bayar sendiri gitu kan. Dan waktu itu dari cerita yang sebelumnya juga udah dirasakan tuh ya manfaat asuransi kesehatannya ya. Sudah. Alhamdulillah sudah. Oke. Tuh Sobat Seno dengar ya, coba kurang apa lagi Teh? Rumah, mobil, gadget, polis. Amin. Alhamdulillah. Dan sekarang udah bisa lebih rileks, lebih santai, waktunya lebih banyak untuk keluarga ya. Iya, karena memang ya. Tujuan akhir saya mungkin nggak semua orang juga punya tujuan akhir seperti saya Pak Seno. Mungkin orang pengennya terus saja karir atau bisnis membangun. Kalau saya mungkin termasuk orang yang pada akhirnya saya ingin kembali ke keluarga, lebih banyak waktu dengan keluarga. Iya betul. Tuh lihat tuh Sobat Seno dengerin, Irma ini orang yang tipenya adalah work hard, play hard. Jadi kerja keras juga. Masa mudanya juga balance-nya ada sosialitanya juga, ikut di yayasan yang bergerak di bidang konseling keagamaan dan sosial, betul. Konseling untuk para remaja juga. Sekarang life balance nih, di rumah ngurus satu anak, nggak lupa jenguk orang tua di Padang. Salut. Nah, Irma kan punya anak ya. Pam ini usia berapa sekarang? Saya punya anak satu, cowok ya, cowok. Sekarang Desember ini dia 26 tahun. Wah, nggak nyangka ya, cepet udah juga bujang ya. Iya, jadi geng milenial nih. Nah, generasi di bawahnya Pam ini kan Gen Z nih, Mak ya. Orang-orang yang lagi bertumbuh, sekarang usia 18-19 tahun. Iya. Tes simulasi nih, kan kalau Teteh kan kayaknya kok enak bener ya. Jadi financial consultant, saya pengen ganti mobil gitu ya. Kok kayaknya gampang aja gitu, enteng nggak mikir. Ada saran kan buat Gen Z atau milenial? Misalnya saya punya handphone deh, terus pengen yang model baru, boleh nggak sih ganti gitu? Dalam perspektif financial planning ya. Iya, sebetulnya ini ya, itu sah-sah aja, kita punya satu keinginan itu sah-sah banget ya. Dan memang manusia ya kepengennya tuh ingin selalu berganti ke yang lebih baik, gitu ya. Cuman masalahnya bagaimana kita bisa melakukan itu gitu. Kalau Pak Seno tanya ada nggak pesan untuk para Gen Z atau para milenial kayak begitu gitu. Sebetulnya anak-anak zaman sekarang itu
lebih enak loh Pak Seno daripada zaman saya dulu. Oh, Ya. kenapa? Mereka itu sekarang gini, kalau dulu misalnya gini, kita mau belajar usaha, cari uang sendiri, pengen dagang apa gitu kan, kita susah mencari media untuk promosi. Kalau mau promosi kita harus bayar, bener nggak Pak Seno? Nah, sekarang zaman sekarang itu hal kecil aja misalnya, kita mau bisnis misalnya lunchbox kayak gitu ya, lunchbox kayak begitu. Nggak sulit kan anak sekarang, dia cuma punya niat yang oke, penuh, total, dia bikin, dia tinggal share di sosial media, bisa di FB, bisa di IG, bisa di mana-mana, untuk ini loh, saya jualan ini loh, gini, tinggal bahasanya bahasa yang promosinya yang bagus, dan dia udah bisa menghasilkan duit sebenarnya kan ya. Kalau zaman saya dulu tuh nggak bisa kayak begitu, saya memang harus fokus dengan pekerjaan saya aja gitu kan, untuk mempromosikan diri kita, bisnis kita tuh perlu uang untuk itu gitu. Kalau sekarang anak-anak sekarang saya sudah percaya pada punya handphone, pada punya gadget karena sudah menjadi satu kebutuhan gitu. Iya. Jadi artinya anak-anak sekarang kalau ini misalnya handphone terbaru iPhone keluar lagi, yang ini, yang seri ini terus gua kepengen gimana caranya? Sebetulnya Anda tuh gampang banget gitu. Coba usaha entrepreneur kayak gitu ya, usaha apapun dari hal terkecil. Dari situ rajin menabung, sisihkan dulu, menabung dari selagi muda, jangan ditunda-tunda. Gimana caranya mikirin uang ini terus berputar jadi uang lagi gitu loh, dengan bisnis kita gitu. Jadi ya memang harus ditanamkan dari sejak dini bahwa nabung itu penting buat kita nanti gitu loh. Oke, dan itu diulas juga nanti di webinarnya ya. Webinar, kerugian kalau kita menunda menabung ya. Iya. Ya, coba saya rangkum dulu nih buat Sobat Seno. Kan tadi pertanyaan begini, nah Sobat Seno gini, dari perspektif financial planning, Anda nih adik-adik ya, yang geng milenial kayak PAM, Gen Z generasi berikutnya, apakah saya boleh merubah gaya hidup, misalnya berganti gadget? Jawabannya, boleh ya Teh ya. Boleh, caranya begini. Jadi jangan lupa setiap punya pendapatan, 10%-nya alokasikan dulu ya untuk tabungan dan investasi masa depan. Terus 90%-nya itu yang Anda atur. Yang dimaksud Irma jangan sampai Anda ngangsur dari sekarang, gitu ya. Betul. Ngangsur rumah, ngangsur mobil, ngangsur barang-barang lain. Pas usianya udah nggak produktif lagi, nggak kebayar hutang-hutangnya. Itu namanya nggak merdeka secara financial. Iya, betul. Ya, dulu. Terusin dulu ya, Teh. Jadi pesan dari Teh Irma adalah bagi milenial dan Gen Z sekarang jauh lebih beruntung dan lebih mudah karena berbagai dukungan ya. Dukungan teknologi memudahkan kita personal branding dan campaign untuk produk atau jasa yang kita jalani. Kemudian juga kesadaran orang, edukasi orang lebih tinggi dibanding dulu. Jadi apapun yang dijual lebih mudah dipahami harusnya ya. Iya. Gitu. Oke. Ya kan gini ya. Kaum anak muda sekarang itu jangan ngikutin keinginan masa muda sekarang dulu, pengen ini, pengen itu segala macam. Menahan sedikit untuk kedepannya, menahan sekarang masa muda tuh nggak usah terlalu banyak kepengen, tapi kalau punya uang coba dimasukin ke investasi yang portofolio lah, seperti yang kita bahas kemarin, tidak di dalam satu keranjang nyimpen telur gitu ya. Dibagi-bagi gitu. Coba rajin menabung dulu sekarang, diturunkan sedikit, ditahan sedikit keinginan untuk macam-macamnya dulu. Supaya nanti pas memang kita udah tinggal nikmatin hasil, kita mau apa aja kita tuh bisa gitu. Karena kita disiplin pada saat sekarang gitu. Nah, kita korek lagi nih Sobat Seno nih, Teh. Selain Teteh nyimpen duit, nitip duit, tabung duit di polis, tadi 2 polis. Apalagi yang Teteh sudah lakukan sekarang? Tabungan, deposito, tanah, emas. Gini, ayo jujur. Saya mungkin karena saya orang itu gimana caranya bisa ngasilin duit nih gitu ya. Gimana tuh? Nah, pada saat saya dulu masih produktif, saya sudah mulai melirik ke teman-teman yang melakukan bisnis. Contohnya di properti kayak gitu Pak Seno, atau di pakaian muslim kayak begitu ya. Nah, saya mencoba ikut untuk
masuk ke dunia mereka, pengen tahu dulu nih, itu gimana, banyak tanya dulu. Nah, kemudian saya punya sedikit modal untuk sharing. Oh, ikutan share ya. Ya, Karena saya modal ya. ngobrol. Ya, sekarang gini, kalau kita uangnya disimpan di bank, nggak akan berkembang, ya, tidak akan berkembang. Jadi uang itu bisa berkembang ketika kita melakukan sesuatu yang memang perputarannya bagus. Akhirnya saya berpikir itu saya harus bisnis nih. Karena berpikirnya kan nggak selamanya saya akan jadi agen asuransi, kan gitu ya Pak Seno? Betul. Saya ikut dengan teman saya, kebetulan ada salah satu teman bergerak di bidang developer. Ikut dan ya, perumahannya itu perumahan yang menengah ke bawah Pak Seno. Oh, oke. Ya. Rumah Justru sederhana itu, justru itu yang saya cari. Karena menurut saya perumahan menengah ke bawah itu peminatnya banyak. Karena di Indonesia itu kemampuan orang memang di situ. Ya, untuk perumahan yang sudah elit kayak begitu kan, sayanya sendiri modalnya juga nggak gede, dan peminat rumah seperti itu kan orangnya tertentu. Makanya waktu itu saya putuskan ke teman saya, ya udah gini deh, saya join deh. Kita bikin aturan mainnya, MOU-nya dan segala macam. Jadi saya melibatkan diri di dalam bisnis teman saya. Udah berapa lama itu Teh? Sharing profit kayak gitu ya. Oh, udah lama Pak Seno, udah ada 10 tahunan ya. Nah, berarti duitnya udah menggelembung dong. Sudah lama. Ya gini, kalau kita mau bicara properti, artinya kan kita tidak bisa bicara jangka pendek. Ya. Jadi saya memang mempersiapkan diri untuk alokasi uang yang saya masukkan ke bisnis ini itu adalah uang yang tidak akan mengganggu kebutuhan saya. Kan jangan sampai gini, kita ikutan bisnis terus kebutuhan kita nggak pikirin gitu ya. Terus taunya bisnis rumah yang kita jalanin nggak laku-laku gitu. Akhirnya kita yang sesak napas kan ngejalanin hidup kan. Baik, oke. Nah, rangkum dulu nih buat Sobat Seno. Jadi yang dimaksud Bu Irma dengan seperti apa sih yang namanya uang bekerja untuk kita kan gitu ya? Atau money at work atau kemerdekaan finansial. Itu kayak tadi, udah punya dana, diinvestasikan pada jenis investasi yang dipandang menguntungkan, salah satunya properti. Yang lain juga tadi garment ya kalau nggak salah dengar ya tadi. Saya di pakaian wanita muslim. Pakaian wanita muslim. Jadi tapi nggak ngelola ya? Kata ini Uni ini cuma invest uangnya teman yang ngelola ya? Iya, kenapa saya nggak kelola? Kenapa saya nggak terjun langsung kan? Waktu itu kan saya sebagai professional agent. Jadi, nah itu saya tuh itu Pak Seno mungkin itu juga yang membentuk saya seperti sekarang gitu. Saya itu nggak bisa mendua. Jadi fokus, harus fokus. Iya, saya harus fokus orangnya gitu. Kalau kan ada sebagian orang yang dia sebagai professional agent, nanti di bidang lain dia yang lain. Ya, saya itu orang yang nggak bisa begitu juga gitu. Untuk saya menjadi seorang professional agent itu memang dibutuhkan kita harus menunjukkan integritas kita lah ya dalam profesi kita gitu kan. Sehingga kenapa saya bergabung dengan teman itu, saya hanya profit sharing dengan aturan yang kita sepakati berdua gitu. Saya nggak terjun di dalam itu gitu. Yang penting ya gimana caranya suatu hari nanti saya akan nikmatin itu gitu loh. Oke. Gitu. Baik nih, saya kasih. Nah, Sobat Seno, jadi dalam perspektif financial planning begini yang dimaksud Pak Irma tadi. Kalau kita punya uang lebih, bahkan sejak muda sekalipun, sudah boleh melakukan bisnis ya. Oh ya. Kalau modalnya yang diperlukan besar, boleh dong share patungan dengan teman-teman yang lain, mulai usaha yang kecil lah dari kuliner misalnya. Kalau Pak Irma kan udah pada bisnis yang agak besar ya, developer kan perlu modal besar. Satu lagi busana muslim. Kemudian supaya nggak salah pengertian nih Teh tadi. Bahwa Anda menyimpan uang di bank boleh, nggak ada yang salah dengan bank. Tapi tujuannya berbeda kan gitu ya. Betul. Uang yang disimpan sebagai tabungan di bank itu keperluan untuk transaksi, bukan investasi. Itu kan Teh. Kayak kita mau transfer, bayar listrik, pulsa handphone gitu ya, transaksi.
harian biasanya. Kalau Ya, untuk investasi, carilah tingkat pengembalian atau return yang lebih kompetitif ya. betul. Ya. Satu lagi nih pesan saya buat Sobat Seno ini dari cerita Teh Irma. Jadi adik-adik yang milenial, yang Gen Z, kalau memang uangnya Anda lebih, berhutang untuk membeli properti itu hutang yang produktif sebetulnya. Ya, karena Ya, secara jangka panjang KPR itu kan pasti naik angsur nilai rumah dan tanahnya naik, tapi nilai angsurannya angsurannya. kan makin berkurang. Ya, betul. Nilai uang juga yang angsuran sekarang misalnya 500.000 per bulan ya, pada masa mendatang udah lebih rendah lagi kan Ya, secara real gitu ya. Gitu Teh. Oke, jangan dikupas semua Teh, nanti biar penasaran pada datang ke webinarnya gitu webinar kan. ya. Webinar. Nah, jadi Teteh ini udah nyaman, udah enak gitu ya. Ada rencana memperluas lagi nggak uangnya untuk diputar lagi digerakkan? Dengar-dengar Teteh juga tertarik mau coba-coba kuliner sederhana ya? Ya, gini Pak Seno. Kalau Eh, nggak salah dengar nih, betul. kita kan nggak Hmm. gini. Saya nggak tahu nih jatah saya hidup sampai umur berapa kan Pak Seno ya. Ya, insya Allah umur panjang didoakan oleh Sobat Benar. Seno dan Nah, manajemen masalahnya Kota itu Rumah Pak Seno, kita. masalahnya Hmm. itu kalau saya dikasih umur panjang, Ya. berarti saya masih butuh biaya hidup, ya. Betul, betul. Nah, kalau saya hanya mengandalkan yang ada sekarang, Hmm. ya tergerus lah kali ya. Hmm. Nanti masa tua saya nanti lama-lama pakai uang yang ada terus, akhirnya masa tua saya pas sakit, pas Ya, butuh, jadi nggak imbang. Oke. jadi nggak imbang. Jadi rencananya gimana nih? Nah, sekarang pandemik ini membuat saya banyak berpikir Hmm. positif, merubah Hmm. pola pikir, merubah pola hidup dan segalanya. Dan Ya. saya lihat-lihat Pak Seno gini ya, Gimana? saya senangnya tuh gini Pak Seno, dan itu yang melakukan tuh anak-anak muda loh Pak Seno. Bisnis kuliner, Hmm. entah itu rice bowl, entah itu lunch box kayak begitu, atau bikin kue, cookies kayak begitu ya, bolu-bolu kayak gitu. Saya pikir ini anak-anak muda ini kreatif banget gitu. Dia bisa menciptakan uang Hmm. di saat pandemik ini gitu. Artinya dia tuh pikirannya tuh hebat gitu, semangatnya hebat. Nah, saya tuh berpikir begini, gimana caranya pandemi ini semua orang tuh kebanyakan stuck ya, kecuali yang karyawan gitu ya. Kalau yang biasa usaha sendiri tuh stuck mereka karena memang kondisi yang PPKM nyambung lagi tuh. Nah, akhirnya mereka itu kreatif, mereka bikin satu usaha yang bisa mereka promosikan di sosial media tadi, ya. Saya tuh berpikir gitu, Pak Seno, gimana caranya bisnis yang terus-menerus, yang continue, yang nggak pernah berhenti itu adalah bisnis makanan, kuliner. Apapun kondisi kehidupan, orang butuh makan. Setuju. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makanannya yang mau kita jual, menurut saya nih, biar perputarannya bagus gitu ya. Makanan sehari-hari yang memang harganya terjangkau oleh kantong yang menengah ke bawah. Oke. Itu peminatnya pasti banyak gitu kan. Asal rasanya enak gitu. Nah, saya mulai berpikir ke arah situ Pak Seno. Saya Tapi pengen belum punya ya? Udah terbentuk belum? Udah dijalanin? Sudah ada konsep sudah ada di Rencana kepala, ya, ini tinggal konsep jalan. Karena kenapa belum jalan? Kalau bisnis makanan itu kan kita butuh asisten lah ya yang bantu ya. Ya, ya. Kalau kita sendiri masak tuh kan nggak mungkin gitu kan. Jadi saya butuh asisten. Nah, asisten ini yang lagi dicari gitu, yang bisa bekerja sama. Ya kita buka peluang kerja lah untuk orang-orang juga, 2 atau 3 orang gitu loh. Kalian aja Terma, ini mumpung ada recording dan tentu viewersnya banyak ya. Orang yang kayak apa yang dibutuhkan? Kan lumayan memberi kesempatan. Coba harus ahli masak ya, mungkin ya. Yang gini, kalau bisa masak, apa aja yang gini ya, dibutuhkan. saya cuma butuh orang yang dia mau kerja. Karena gini Pak Seno, kalau orang bisa masak, tapi dia nggak cekatan kerja, nggak bisa juga. Bisa itu bagaimana kita nanti mendidik. Oke. Dia mau kerja dulu deh. Jadi yang dicari adalah tipe yang hard workers nih ya, yang responsibility tinggi. Ya, dia butuh dan dia mau.
Dia butuh dan mau. Terus apa lagi kriterianya? Perempuan? Perempuan laki-laki nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Iya. Lalu usia ada batasan nggak? Ya kalau bisa Yang 25 milenial sampai 35 40-an lah paling tua gitu. 35 ya. Iya. Dan kan kalau bisa tentu full time ya. Betul nggak? Full time, Full iya. time, full time Kalau untuk dibilang ngurus full time, kuliner. gini ya, kalau bilang full time, gini, kalau yang kuliner kayak begitu kan, misalnya saya menyediakan lunchbox misalnya ya, Ya. lunchbox itu kan hanya untuk makan siang saja, gitu kan? Oke. Makan siang saja, artinya kita tuh kerja cuma pagi doang kok. Siang tuh kita udah selesai. Oh, jadi dia tugas Dia masih bisa ngerjain yang lain lagi gitu loh. Iya, jadi peran dan fungsinya lebih banyak sebagai koki, sebagai chef ya. Nanti Iya. soal distribusi, penjualan bukan dia nih maksudnya. Iya. Orang lain lagi ya. Iya. Oh ya. Tuh, kesempatan tuh ya buat teman-teman, buat adik-adik milenial. Nanti kalau yang minat, tulis aja di komen di video ini nih, videonya Uni Irma ya. Tulis mungkin nomor kontaknya, kan kesempatan kerja. Dan tentu kerja ya. ini pembicaraan harus diakhiri dulu karena kalau kita buka semua nanti nggak ada penasarannya nih, gitu. Saya rangkum dulu nanti saya beri kesempatan untuk kasih kata penutup ya. Jadi Sobat Seno, ini adalah bincang-bincang nyata dengan Uni Irma. Orang yang saya pandang, saya anggap sudah merdeka secara finansial kan gitu. Hasil yang diperoleh Uni Irma saat ini, hari ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba kan gitu ya. Datangnya dari kerja keras masa lalu yang detailnya ada di video sebelumnya. Iya. Nah, beberapa pelajaran yang kita tarik dari Uni Irma tadi ada banyak nih. Satu, walaupun kita belum mencapai level financial freedom, tingkatkanlah kesadaran untuk menabung ya. Betul kan? 10% dari pendapatan. Income yang diterima, betul. 10%-nya segera investasikan untuk sesuatu yang nilainya akan berkembang dan bergerak di masa depan, antara lain properti kan gitu. Ya, betul. Kedua, sesuaikanlah gaya hidup dengan sumber daya yang kita punya. Ya, jangan berlebihan. Betul. Jangan timpang. Jangan timpang, dia terperosok sendiri. Ya. Ketiga, pelajarannya adalah syukurilah kita terhadap kondisi sekarang dengan dukungan-dukungan antara lain teknologi kan yang memudahkan kita untuk berbisnis dan melakukan banyak hal. Dan yang keempat, Uni Irma ini tipe yang menganggap sukses itu adalah suatu journey, suatu perjalanan tanpa akhir, betul ya? Iya, perjalanan, proses, perjalanan. betul. Jadi Irma aja udah menyadari, oke, saya udah bisnis properti, saya udah punya polis, saya udah bisnis di pakaian busana muslim, saya mau kembangkan lagi di kuliner. Luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi adik-adik. Pak Seno, saya ini nggak pernah buka yang beginian deh. Ini di kanan rumah kita aja nih ceritanya. Iya, itu karena hostnya jahil. Kalau nggak gitu nanti Sobat Seno penasaran. Mungkin ya, mungkin di kanal lain jadi ada kesan cuma omdo gitu kan. Kalau kanal rumah kita kan berusaha untuk yang realistis aja. Bahkan teman-teman dekat saya sendiri tuh nggak tahu loh saya punya bisnis di busana muslim, saya punya. Ya nggak apa-apa kan. Tujuan kita adalah kita bukan mau pamer akan keberhasilan, kita mau menginspirasi banyak orang, kan kira-kira gitu ya. Supaya rekam jejaknya Irma, bayangkan aja kalau semua Sobat Seno bisa semakmur dan seberjaya Irma, kan negara kita juga makmur dong ya. Dan makin banyak memberi kepada yang nggak berpunya, itu yang lebih penting kan. Betul, ya. Ada pesan apa lagi yang sebagai penutup untuk rekaman yang sekarang? Silakan. Sebagai penutup, untuk sahabat kanal rumah kita. Ya, Sobat Seno. Sahabat Seno. Ya. Kalau kita peruntukan khusus untuk anak-anak muda kali ya, anak-anak muda juga, milenial, Gen Z juga gitu. Kalau kalian memang aduh, sinyalnya hilang nih. Ini maaf ini Sobat Seno, jadi
ada gangguan internet di tempat Teh Irma, jangan lupa. Tadi ada gangguan Teh Irma internet. Saya teruskan dulu. Jadi Suaranya gini, hilang sekarang. Nah, boleh ya. hilang. Jadi Biasa nih, kalau rekaman ginilah. untuk para anak muda, kaum milenial dan Gen Z, ya. Kalau kalian sudah berpikir untuk mau mencoba berbisnis, dari hal terkecil kalian mulai dari sekarang. Hal terkecil dulu, tapi mulainya dari sekarang. Jangan menunda. Dan jangan pernah takut gagal. Ya. Karena kalau kalian takut, kalian nggak akan bakal tahu di mana nanti ketika kalian sukses. Gagal itu bukan satu hal yang harus ditakutkan, tapi gagal itu adalah hal yang memang kita harus terima dan kita evaluasi gitu. Jadi nggak usah takut. Mulai dari sekarang, nggak usah banyak pikir. Ya. Ada lagi Teh? Cukup? Cukup. Ya. Jadi Sobat Seno, itu message yang sangat bernilai buat kita semua, buat saya juga. Ya. Jadi jangan lupa buat Sobat Seno, tanggal 29 Agustus, 29 Agustus jam 10 ada salah satu webinar yang diselenggarakan karena rumah kita, judulnya Merdeka Secara Finansial. Di sana nanti akan dibagi tipsnya, jurus-jurusnya supaya jadi kaya secara terhormat gitu ya. Bukan karena korupsi, tipsnya, jurusnya akan kita gali lebih jauh dari dua perspektif ya. Teh Irma sebagai Life Insurance Ambassador akan cerita dari pengalaman nyata dan praktisi kan. Saya nanti dari sisi akademisi dan dari sisi sainsnya. Gitu. Ya, seminar ini adalah seminar kedua, di seminar pertama tanggal 22 Agustus sebetulnya. The Color is You. Jadi silakan kalau memang mau info lebih jauh tentang webinar tadi, boleh aja nanti tulis aja di komen di video kita ya. Iya, betul. Oke. Baik, Teh Irma, terima kasih. Nanti jangan sungkan, jangan bosan untuk kita undang lagi pada rekaman berikutnya. Insya Allah. Ya, Pak Seno, siap. Insya Allah. Bahasa Padangnya pamit apa ya? Say goodbye itu. Pak Seno jangan suruh terima kasih Padang. sama ya. Terima kasih. Gitu saja. Wah, ini orang Padang palsu nih, Sobat Seno. Orang Padang lamaan di Bandung ya begini nih. Jadi lebih aja nih. Jadi lebih cocok Teteh, memang bukan Uni. Ya. Oke lah Teh, pokoknya nanti ada rekam lagi Tambucie ya. Tambah satu untuk satu rekaman lagi. Oke nih. Assalamualaikum Teteh. Sami-sami Pak Seno. Waalaikumsalam.